Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan salim, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yu'afi masyidah. Ya Rabbana alhamd, kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita selalu mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kelulusan oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan sholat subuh, bisa bangun, sahur, dan kemudian berjamaah sholat subuh. Semoga semua upaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu menantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ibu bapak jamaah semuanya, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang sedikit panjang, ada dibanding dengan yang lainnya itu panjang, yaitu surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi nanti dikersani surat Al-Ahzab ayat 35. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan asbab nuzul dari ayat tersebut, kenapa ayat itu diturunkan, yaitu pada suatu ketika Ibu Salamah, Ummu Salamah itu salah satu istri dari Rasulullah itu bertanya pada Rasulullah yang pertanyaannya, dan ini hadisnya ada di beberapa ayat, ada di Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan sebagainya, banyaknya yang menerangkan, cuma hadisnya berbeda-beda. Nah, Ibu Salamah ini bertanya kepada Rasulullah suaminya, ya Rasulullah, mengapa kami kaum wanita itu tidak disebut di dalam Al-Quran sebagaimana anak laki-laki atau orang atau pria itu disebutkan di dalamnya? Ditanya itu. Ternyata istri Rasul itu memang kritis-kritis ya. Nggak ada ya bayangan kita kan manut wanita atau itu kita kritis juga. Ditanya seperti itu Rasulullah diam, tapi bukan marah, diam. Mungkin belum bisa, belum itu paham, diam, tidak dijawab. Dan tidak ada masalah. Terus kemudian pada suatu ketika di waktu yang lain itu Ummu Salamah itu waktu kuliah keluar dari dirinya itu mendengar dia nguping ya, karena memang tempat ibadah atau masjid itu berdekatan dengan rumah atau kamar Rasulullah. Dia nguping Rasulullah di dalam mimbar itu ternyata menyampaikan ayat yang dimaksud itu, ya, menjawab pertanyaan Ummu Salamah. Pertanyaannya itu terjawab di dalam 3 ayat itu. Jadi mengapa kok wanita tidak disebutkan? Maka kemudian mungkin langsung wahyu turun, ya. Maka dijawab atau disampaikan di dalam mimbar itu oleh Rasulullah kepada jamaah. Bukan pada langsung, tapi saya nguping, mendengar. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirati a'adda Allahu maghfiratan wa ajran 'azima. Nah, ini agak panjang ya. Jadi berikut. Mari kita bahas bersama apa sih itu ya isinya. Di dalam tafsir saya sudah buka ya. Tafsir itu maknanya innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya sungguh ya. Innal muslimina wal muslimat. Laki-laki dan perempuan muslim ya. Jadi laki-laki dan perempuan muslim disebut langsung laki-laki dan perempuan. Menjawabnya, oh ternyata disebut ya wanita atau perempuan itu disebut laki. Muslim, orang muslim itu pasti syahadat, sudah sholat, ya kan? Sudah zakat, sudah puasa, tidak ada dagangan, atau tidak ada rusuk, ya. Kemudian zakat,
nek duwe, ya kan? Yang kelima haji nek mampu. Jadi yang wajib adalah ya syahadat, sholat itu yang paling utama. Itu sudah menjadi kategori Islam. Kemudian berikutnya wal mukminina wal mukminat. Jadi laki-laki mukmin, perempuan mukmin. Berarti mukmin itu berada di atasnya muslim, meningkat. Orang Islam belum tentu mukmin. Maka ada orang Islam yang tidak sholat, tidak puasa, ya kan? Karena nggak mukmin. Tapi orang mukmin pasti Islam. Begitu. Sehingga apa? Derajat orang Islam atau muslim itu di bawahnya meningkat. Kemudian disebutkan lagi wal qanitina wal qanitati. Itu al-qunut itu artinya ketaatan yang mapan, ketaatan yang sudah mantap. Itu al-qunut. Jadi laki-laki dan perempuan itu. Jadi disebutkan dua-duanya laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Artinya mantap ketaatannya. Itu tafsir dari makna al-qanit. Jadi ketaatan yang sudah mantap itu termasuk ke al-qanit. Di atasnya mukmin. Karena kalau mukmin orang iman itu bisa turun bisa tidak. Orang tidak akan berjudi kalau imannya tidak ada. Orang tidak akan berjudi kalau dia beriman. Orang tidak akan zina kalau dia beriman. Begitu. Jadi al-qunut itu di atasnya mukmin. Begitu. Kemudian berikutnya wasodiqina wasodiqoti. Sidik, jadi orang yang sidik, orang yang benar jujur dalam perkataannya, dalam bicaranya. Jadi benar, orang yang benar, orang yang memegang kebenaran dan tetap teguh dalam kebenaran, jalur kebenaran, itu pasti akan berbuat kebajikan dan kebajikannya akan mengantar mereka ke surga. Jadi sotik ya, di atasnya lagi lebih sudah karakternya sudah muncul di situ. Setelah menjadi orang yang al-qunut, menjadi orang mukmin, maka dia pasti perkataannya itu benar, jujur. Rasulullah itu jujur, para sahabat dulu di awal-awal masuk bersama Rasulullah jujur semua. Kalau nggak jujur pasti sudah disingkirkan, tidak dipercaya lagi, menjadi orang yang dusta bahkan munafik. Nah, kemudian wassobirina wassobirati, orang yang sabar menurut penjelasan ini itu manakala kita ditimpa suatu musibah itu pertama kali langsung sabar, bukan wis lah tak sabar. Itu enggak sabar. Jadi begitu dia misalkan kehilangan uangnya langsung sabar ya. Oh ya, ini memang enggak sih. Saya langsung tidak hilang ini padahal tak beli ini. Tapi ya wis lah, mungkin itu terus ibu. Nah, itu enggak sabar ya. Bukan yang dimaksudkan sabar. Sabar itu begitu kena musibah, kita langsung sabar, artinya tenang dan langsung kita itu ingat pada Allah. Oh ini barangkali peringatan banyak yang dosa atau kesalahan yang saya lakukan. Ya lumrah seperti itu ya. Baik itu sampai kematian, sakit atau apa, itu sabar langsung begitu kita dapat, kita sabar. Tidak ya wis sabar, pakai ya wis itu berarti enggak sabar. Bentak orang padahal dia salah ya. Padahal dia tidak bersalah, bentak supaya mau ini tidak punya sabar. Enggak sabar itu berarti. Dia enggak termasuk dengan sabar oleh penjelasan tafsir ini. Kemudian yang berikutnya wal khoshi'ina wal khoshi'ati, orang yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan. Jadi semuanya disebutkan laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Karakternya khusyuk. Berikutnya adalah khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang tenang, orang yang tumakninah di dalam menjalankan peribadatannya, takut kepada Allah. Itu khusyuk. Kita sholat barangkali bermacam-macam, orang yang khusyuk, orang yang orang, orang yang kayaknya macam-macam. Memang belum tak patah ini, tidak khusyuk seperti itu. Dan macam-macam yang mengganggu pikiran kita sebenarnya memang sulit banget. Jadi masalah ini sulit banget. Orang yang musuh itu kan sulit banget. Jadi laki-laki perempuan yang musuh itu nanti akan mendapatkan di akhir dari surat ini. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, orang yang bersedekah. Nah ini sudah sering dilakukan. Jadi orang yang suka sedekah memberikan sebagian rezekinya itu masuk kategori ini. Ya, jelas ini sudah ada. Apapun yang diberikan itu. Kemudian wasoiman, wasoimina, wasoimati. Nah ini kita sekarang sedang melakukannya. Orang yang soim laki-laki maupun perempuan yang puasa. Ya, jadi yang berpuasa bulan Ramadan pertama. Mungkin ada yang bahkan sering puasa sunat juga.
Tapi yang paling jelas adalah puasa yang sudah kita lakukan ini itu nanti kita termasuk ini. Kemudian wal hafidina furujahum. Jadi orang yang memelihara farjinya, kemaluannya. Jadi memelihara, menjaga. Jadi tidak berbuat sesuatu yang melanggar agama dengan menggunakan alatnya, gitu, ya. Dan seterusnya. Nggak usah dibahas. Ya. Pokoknya mungkin gitu kan, seperti itu. Memelihara kehormatan. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi podo baik. Mengatakan ya orang sembarangan baik pokok sih. Yang mau itu sing salah sih lanang ya salah. Kenapa ya Pak film gitu ya? Sama aja. Jadi dua-duanya sama. Kemudian yang berikutnya adalah wadakirina Allah kasiro. Jadi orang yang banyak menyebut Allah, menyebut nama Allah, berzikir. Orang yang banyak berzikir. Kita berzikir waktu sebelum sholat, menunggu iqamah, setelah sholat kita zikir. Kita duduk diam, tidak ada pekerjaan, kita zikir, entah menyebutkan apa saja, yang jelas adalah ingat kepada Allah dan sebagainya. Sholat ibadah juga zikir yang utama, yang paling utama dilakukan. Jadi itu semua. Nah kemudian wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi Allah itu telah menyediakan untuk orang-orang tadi itu yang Islam, mukmin, yang punya al-qunut, kemudian khusyuk, shaum, puasa dan seterusnya banyak kita di semua itu Allah sudah menyediakan ampunan bagi mereka dan pahala yang besar dan betapa bahagia. Jadi kalau kita termasuk salah satunya dari itu, bahwa kita itu orang Islam, ya wis sholat, ya wis syahadat sudah, sholat sudah meskipun masih bergeleng, tapi kita sudah masuk ke kategori ini kan lumayan. Meskipun diucai saya mungkin dia, diucai saya maksud diucai harus dibalasi dulu apa-apa yang dulu pernah dilakukan jahat atau apa itu. Tapi tetap nanti akan dapat maghfirah dan dia dapat pahala yang besar, berarti masuk ke surga. Ayo kan, apalagi kita masuk beberapa kategori. Kita Islam, ya kan? Jelas. Kita mukmin, ya kita dengan puasa. Shaum masuk juga, puasa kan dengan semuanya. Saya kan dengan masuk. Wah, itu akhirnya berarti, ya kan? Mungkin masuk ke sabar. Tapi tidak tahu lagi ada tanda-tanya yang sabar gitu kan. Kalau kita menerima musibah, apa kita bisa sabar gitu. Ini juga khusyuk juga berat, tapi insya Allah kita akan menuju ke situ juga. Kemudian sedekah kita sudah melakukan, berarti kita sudah banyak masuk ke kategori ini sehingga membahagiakan kita semuanya Bapak Ibu. Jadi perempuan dan laki-laki yang masuk ini tadi harus berbahagia, berbangga, berbesar hati untuk meneruskan kebaikan-kebajikan yang masuk kategori itu tadi. Kenapa? Karena biar selalu mendapatkan maghfirah dari Allah dan mendapatkan pahala yang amat besar. Nah, senang bahagia. Jadi semua manusia Muslim, mukmin itu harus bahagia hidupnya, nggak boleh susah, karena sudah dijanjikan seperti itu akan mendapatkan. Terus supaya mau bentuknya orang Islam masuk ini kok, kan senang, tinggal diperbaiki akan lebih baik, nanti tempatnya pasti lebih baik. Kalau kita masuk banyak kategori, tempat kita pasti lebih baik karena tempat surga itu bermacam-macam katanya. Nah akan kita masuki berbeda-beda sesuai dengan kategori yang kita temui. Ada berapa yang kita temui dari 8 atau 9 macam ini. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangannya, mohon maaf karena ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.